Yes, apakah suara saya terdengar mungkin? Mungkin ya, em, mungkin kita langsung mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bersama saya Bintang ya. Kita kali ini akan coba mempelajari apa namanya. Jadi kita akan coba live. Dalam artian live ini bukan beneran apa server punya orang gitu ya, kita ambil dan lain-lain gitu ya. Jadi ini nggak gitu konsep live-nya. Dalam artian live-nya ini live mengambil server, tapi punya di sini kita ada platform yang namanya Hack the Box ya. Platform ini bisa dibilang sangat banyak sekali mesin-mesinnya, yang mana mesin-mesin yang ada di situs ini legal untuk kita coba hack. Nah, di sini saya akan tunjukkan mungkin untuk mengintro teman-teman ya mungkin ya. Jadi teman-teman ketika ingin mempelajari pentest misalnya, pengen nyoba ini. Nah, teman-teman bisa di sini gitu ya. Nah, ini saya akan coba tunjukkan mungkin akan dua mesin yang akan kita coba trial ya mungkin ya. Kita akan coba, saya akan coba share screen dulu. Ya, mungkin ini kita bahasannya padat aja ya. Nah, di sini secara konsep saya punya Linux, namanya Kali Linux ya. Ini salah satu operating system. Operating system ini dilengkapi banyak sekali tools yang diperlukan untuk pentest ya. Dalam artian ya kita nggak usah lagi install di Windows. Misalkan saya pengennya pakai Windows nih, nggak mau pakai Linux, kita harus install dulu misalkan Nmap ya. Atau kita butuh Metasploit, kan kita harus install dulu. Kita butuh Telnet, install dulu. Butuh SSH, install dulu. Butuh Netcat, install. Wah, pokoknya banyak banget yang harus diinstal. Dan instalan yang kita sudah install di Windows itu belum tentu jalan juga kan, bahkan jadi sekali install meskipun agak berat sedikit ya. Sekali install beres. Nah, ini kita bisa gunakan Kali Linux. Nah, untuk tutorialnya saya nggak akan tunjukkan ya. Teman-teman bisa search di Google, install Kali Linux VirtualBox ya. Di YouTube banyak ya, jadi teman-teman bisa coba search aja. Di paling atas ini pun bisa. Jadi kata kuncinya saya akan coba share biar teman-teman ketika lihat rekaman bisa dicoba ya. Nah, ketika sudah diinstal, pasti nanti akan muncul seperti ini, hal yang sama ya. Nah, lalu mungkin di sini saya akan coba foto ya. Teman-teman bisa buka websitenya, lalu bisa kan biasanya setelah teman-teman klik link yang sudah saya kasih di public chat, akan muncul seperti ini ya biasanya. Kalau tampilannya beda, ini sih tampilannya. Nah, kalau tampilannya gini, teman-teman bisa klik join now. Kalau yang belum daftar, ya silahkan daftar aja. Kalau saya sudah punya akun, ya daftarnya ini sama kayak daftar sosial media lah ya. Mungkin teman-teman mahasiswa tahu untuk daftar sebuah akun di salah satu website ya, pasti tahu ya. Nah, untuk daftarnya kita bisa masukin email dan password, terus verifikasi password dan username ya. Username itu nama pendek, nggak pakai spasi ya, nama pendek pokoknya. Nah, sini saya sudah daftar dan saya bisa langsung login, langsung masuk aja. Sebentar, saya lupa passwordnya. Setelah masuk, nanti teman-teman akan diarahkan dengan tampilan dashboard seperti ini. Ya, mungkin cukup jelas ya. Ya, betul, sepertinya agak berat kalau install di VirtualBox. Untuk solusinya buat teman-teman yang laptopnya mungkin kurang kuat mungkin ya untuk menginstal VirtualBox yang isinya Kali Linux, mungkin bisa sambil dicoba dual, tapi hati-hati ya cara ini. Takutnya Windows-nya ketimpa atau gimana. Dan Kali Linux. Nah, di sini ada banyak juga caranya dan kata kuncinya, tapi ini hati-hati ya untuk instalasinya, takutnya ketimpa.
Nah, ini solusinya untuk sementara. Dan Kali Linuxnya versi yang agak lama aja, misalkan 2016, 2018 ya, jangan yang terbaru ya, karena berat banget itu grafisnya. Yang saya pun ini 2000 berapa ya, 2018 kan, saya install 2018 biar nggak berat ya. Nah, setelah tampilan seperti ini, di sini kita dihadapkan tampilan home ya, sini tampilan home-nya. Jadi ngehack tuh kayak main game gitu ya. Kalau di sini kita ada akademinya, ada starting point ya, ada tracks, machine, challenge. Ini kalau yang ada jago sih, ini kalau yang ada jago. Nah, kita nih yang awal-awal nih bisa scroll aja, bisa klik yang starting point. Jadi starting point itu dimana kita memulai di satu website ini. Nah, ketika teman-teman scroll, biasanya akan muncul seperti ini. Ya, akan muncul seperti ini. Nah, di sini kita satu-satu dikit-dikit aja. Learn the basic of penetration testing. Kita akan mempelajari dasar-dasar ngetes lah, penetration testing gitu ya. Nah, di sini mesin yang paling mudah banget ya. Di sini teman-teman pun bisa pakai Windows ini. Jadi ngehacknya pakai Windows pun bisa, karena cuman butuh telnet dan nmap aja, diinstal nmapnya, telnetnya juga diinstal. Tutorialnya bisa cari di YouTube untuk gitu ya, instalasi. Oke. Nah, di sini kita langsung saja. Ini ada mesin Meo yang katanya very easy ya. Di sini kita coba klik. Nah, mungkin di sini connect to starting to the machine ya. Jadi di sini kita sebelum terhubung dengan mesinnya, kita harus terhubung dengan VPN-nya milik Check the Box ini. Nah, jadi di sini kita bisa connect to HTTP, pilih starting point ya. Kalau yang mesin ini yang buat yang udah jago mungkin ya, di beda tempatnya. Nah, kalau yang starting point, di sini kita pencet, lalu klik open VPN, lalu download VPN-nya. Nah, setelah di-download, mungkin teman-teman bisa downloadnya kan muncul ya. Teman-teman bisa downloadnya di Kali Linux ya, di dalam Kali Linux-nya. Nah, ini ada walkthrough, atau bisa dibilang contekan lah buat teman-teman yang memang ingin belajar dan nggak tahu harus mau harus ngapain ya gitu ya. Bisa diklik aja, nanti dia download. Viola ya, terdownload. Meo Write Up. Meo ini nama mesinnya ya, jadi bukan istilah kucing atau apalah. Jadi ini cuma nama mesinnya aja, meskipun gak warna kucingnya. Nah, ini bahasa Inggris, teman-teman mau translate silahkan. Yang jelas di sini kita sebelum mulai itu harus terhubung ke VPN ya. Nah, jadi ketika kita sudah terhubung, kita akan otomatis ditempatkan di jaringan yang sama dengan target. Contoh nih, yaitu simulasinya kayak gini. Contoh saya mau ngehack kantor apa gitu ya. Saya kan nggak mungkin ya. Saya kan nggak mungkin ya kalau datang ke kantornya langsung satu jaringan gitu ya, padahal bukan siapa-siapa, bukan karyawan. Nah, dengan VPN kita bisa lakukan hal itu. Jadi cukup terhubung dengan VPN punya si kantor itu, kita sudah terhubung satu jaringan di kantor tersebut gitu ya. Jadi ya lumayan lah. Nah, sambil menunggu, sambil kita baca-baca, kita akan coba hubungkan ke VPN. Kita buka terminal ya. Ini terlihat ya. Ketika kita LS, mungkin teman-teman yang mempelajari cloud computing ya, yang mempelajari cloud computing mungkin udah tahu ya LS untuk apa, ngelihat isi file. Sebenarnya bisa pakai file explorer, tapi untuk menjalankan VPN-nya kita bisa menggunakan terminal. Di LS ada file, ada folder download, kita masuk download. Nah, di sini ada file yang sudah saya download starting point ya. Ini teman-teman bisa download di web browser-nya di Kali Linux saja biar nggak pusing, nanti muncul di sini. Lalu kita jalanin open VPN
nama filenya. Finally, initialization sequence complete. Dalam artian ini kita sudah terhubung. Nah, ini step-stepnya udah ada ya. Buka terminal. Nah, katanya nih ls masuk ke download. ls ada nih file VPN-nya. Sudo open VPN, nama VPN yang kita download. Ini kalau kita tandanya dolar ya. Kalau saya kan udah pagar, kalau pagar nggak perlu pakai sudo pun nggak apa-apa, tapi mungkin teman-teman bisa pakai sudo. Di sini kita akan pecah. Dah. Oke. Ini petunjuknya sudah sampai initialization sequence complete. Ini Linux fundamental. Nah, setelah kita terhubung, biasanya nanti di sini akan hijau bahwa saya sudah terhubung. Dia ngasih tahu harusnya. Jadi sambil kita tunggu ya, karena kita baru terhubung juga. Nah, finally kita sudah connect kita sudah terhubung. Oke. Nah, ini kita sudah terhubung. Kita bisa klik on dia lagi creating instance. Nanti setelah kita klik spawn machine, dia muncul IP-nya ya. Tutorial hack. Nah, ini kita bisa jadi panduan kalau kita sering banyak melihat. Ini kan banyak ya mesinnya ya, nggak cuma satu ya. Nah, ini kita bisa jadi latihan nih kalau emang kita niat ingin jadi hacker gitu ya. Nah, ini udah muncul ya IP-nya. Ini bisa kita copy. Nah, tahap pertama, menurut modul kita bisa ping dulu targetnya. Ping targetnya. Ada nih, udah bisa nih. Udah bisa. Sip. Yang tahap kedua, kita bisa nmap. Nmap ini untuk melihat port yang terbuka. Ini pasti dipakai oleh para hacker itu biasanya ketika berinteraksi dengan mesin ya, dengan server, yang pasti yang pertama kali dilakukan yaitu adalah nmap. Namanya ini bisa dibilang information gathering lah kalau tahapan hacking itu. Jadi ada information gathering, vulnerability assessment, terus exploitation, terakhir report ya. Itu kalau perlu. Kalau orangnya jahat mungkin setelah eksploitasi dia langsung manfaatin kelemahannya dan mungkin ngambil data-datanya dan lain-lain mungkin ya. Nmap strip SP ini sebenarnya buat mengetahui service apa si port yang terbuka. Kalau nggak pakai SP pun nggak apa-apa, tapi mungkin informasi yang ditampilkan kurang lengkap aja sih. Nah, kalau SP nanti muncul nih versinya dan lain itu muncul biasanya. Sambil tunggu, ini real ya, live. Ini yang dimaksud live itu kita langsung berinteraksi dengan mesin. Finally,
kita sudah kita sudah berhasil scanning, dan di sini terlihat bahwa telnet terbuka, hanya telnet saja. Nah, di sini cukup mudah, kita bisa langsung ketikkan telnet lalu IP target. Ini menurut buku panduannya. Telnet IP targetnya oke, connected. Nah, kata menurut buku panduan kita bisa lakukan brute force ya. Jadi di sini simple brute force saja lah, kita manual, nggak usah pakai tools dulu ya, karena ini mudah. Contoh, admin, passwordnya misalkan admin. Oke, nggak bisa ya. Coba administrator, passwordnya administrator. Oke, salah juga. Kita coba akunnya root, bisa nggak root? Oh, nggak masukin password, ternyata langsung login. Nah, ini kita berhasil masuk ke dalam sistem dengan ini, makanya ini paling mudah ya, makanya very easy juga, dan ada di buku panduan. Dan setelah login root, kita langsung masuk ke dalam server milik si Meo ini tadi. Nah, di sini kita bisa lihat LS ya. Oh, di sini ada flag. Flagnya ini kita bisa kasih. Nah, flagnya ini kita bisa submit ke dalam situs Hack the Box-nya. Nah, di sini kita bisa jawab pertanyaan, akronim VPN apa, virtual machine. Nah, ini yang dipakai buat interaksi dengan VPN connection terminal ya. Tadi kita pakai terminal. Service yang dipakai buat VPN kita OpenVPN, namanya kalau interface buat tunnelingnya itu tun ya. Kalau teman-teman if config itu tun 0 biasanya. Nah, tools yang dipakai buat ngetes koneksi ping, nama tools yang dipakai buat nge-scan nmap, service yang dibuka di port 23 telnet, username yang berhasil masuk root. Lalu flagnya kita masukin ini. Silakan, mungkin teman-teman kalau mau coba ini cek si flagnya mungkin ya. Silakan. Nah, tapi mungkin bisa sambil dipelajari. Seperti itu mungkin. Ada lagi mungkin? Ada pertanyaan untuk mesin 1? Ini mesin 2 yang terakhir ya. Saya akan coba bawahnya aja kali ya. Ini gampang sih harusnya. Kita coba download. Nah, teman-teman bisa download dulu aja ya. Nah, ini FTP ya. Dia ngejelasin cara kerjanya, hanya saja bahasa Inggris, jadi teman-teman harus paham. Port 21 kita akses pakai FTP, terhubung, login, langsung dapat flag. Ini terbilang cukup sangat mudah ya, meskipun agak ribet. Ada pertanyaan untuk mesin 1? Tidak ada, kita lanjut ya sampai jam 8 mungkin ya. Oke, found. Kita spawn machine.
Oke, kita lanjut lagi saja. IP ini kita sudah dapatkan, dan untuk dokumentasinya kita pun sudah dapatkan. Nah, ini kita disuruh pelajari FTP. Teman-teman silahkan baca aja. FTP itu kayak protokol transfer data, FTP. Nah, ini cara kerjanya port 21, data transfer, FTP ke server. Kalau FTP, kita dari luar itu bisa interception, dalam artian kita bisa ngehack lah, kita bisa lihat apa sih yang dikirim, kita juga bisa download gitu file kalau target berada di jaringan yang sama. Nah, kalau pakai SSH itu kan aman ya, karena susah gitu ya, karena itu di enkripsi menggunakan sertifikat SSL atau TLS. Nah, bagaimana jika mengirim data menggunakan SSH? Nah, itu juga pun tidak akan bisa dihack. Nah, di sini kita untuk testing aja ke mesin found, kita keluar dulu ya. Ups, ini saya udah matiin mesinnya, tapi saya masih terhubung. Saya coba keluar dulu. Nah, saya akan coba ping target saya. Oke, berhasil. Lalu di sini saya akan coba nmap. Port apa yang terbuka oleh target saya? Port 21 FTP. Kita coba bisa iseng-iseng login FTP portnya. Saya nggak tahu loginnya, mungkin kita coba lihat ya, apakah ada kredensial mungkin petunjuk. Kita coba ping, oke. Nmap ada portnya. Lalu kita coba nmap, oh ini pakai vstpd, oke. Kita install FTP. Lalu kita coba FTP targetnya. Nah, ini kita bisa coba username login menggunakan anonymous account. Jadi katanya kita bisa masukkan dengan anonymous, mungkin passwordnya apapun ya harusnya. Kalau anonymous itu anonymous. Kita coba passwordnya asal. Oh iya benar ya. Jadi ini masuk konfigurasi sih. Nah, kita bisa enter pilihan password kita berhasil login di terminal, nanti kita akan masuk ke dalam FTP-nya, dan kita harus tahu nih perintah-perintah FTP apa aja. Nah, di sini kita bisa mengetikkan help untuk mengetahui perintahnya apa aja sih, gitu. Nah, ini perintah-perintahnya. Kita akan coba ls. Di sini udah ada flag, kita kan nggak tahu flagnya. Kita coba download get flag.txt. Oke, udah dapat filenya, kita keluar aja. Kita nano flag.txt buat ngelihat isinya, atau jangan nano, cat aja ya. Dan ini merupakan flag yang ada di dalam servernya. Udah sukses. Nah, jadi di sini teman-teman bisa share modulnya, silahkan mungkin bisa buka aja hack the box, ini gratis kok. Nggak, saya kan cuma 2 ya downloadnya. Di sini ada banyak banget ya, ada 5 kali 3 ada 15 modul di sini. Jadi teman-teman bisa download di masing-masing mesin. Itu ya. Untuk share modulnya silakan teman-teman daftar aja. Nah, bisa download satu-satu ya. Kalau mau coba bisa sekalian coba, lebih bagus lagi ya untuk mengasah. Seperti itu. Ada pertanyaan mungkin? Apapun silahkan kalau ada pertanyaan. Mau tentang web, teknologi, dan lain-lain, silahkan.
Gimana gitu? Oke, bahas yang pasien mas, ini agak menarik ya. Pasien. Ini mesin pasien ini dulu ya, jadi ketika saya sekarang coba connect lagi itu nggak bisa. Harus ngeberesin dulu tier yang sebelumnya, jadi saya belum ada waktu buat beresin yang kedua nih. Jadi mungkin kita akan bahas modulnya aja mungkin ya, karena saya juga nggak bisa akses servernya, harus ngeberesin modul yang kedua. Vaksin. Oke. Vaksin. Ini modulnya modul lama sih, 2020 ya. Nah, information gathering secara aktif, bukan pasif. Kalau pasif tuh kayak WUIS ya, domain scan itu pasif. Nah, ini kita bisa nmap lalu alamat IP server yang dituju ya, yang pasien. Mungkin IP-nya berubah ya, karena ini modul lama. Nah, untuk kredensial loginnya FTP user, passwordnya mc file zilla ini ya. Nah, ini kan kita hasil nmap ada 3 port. Ini agak sedikit advance untuk pembahasannya, mungkin kita bahas cepat ya. Nah, di sini kan terlihat ya ada port 21 FTP dan kita bisa login menggunakan FTP. Dari FTP tersebut setelah kita login ada file backup.zip yang mana kita bisa ambil file backup.zip-nya, di-download ke dalam komputer kita dan kita unzip. Unzip itu dalam artian kita ekstrak ya si file backup.zip-nya, dan ternyata setelah kita mau ekstrak, file zip-nya dikunci menggunakan password, dan ini merupakan muncul satu masalah. Nah, untuk password zip kita bisa hack menggunakan paman John ya. Paman John itu John the Ripper lah ya. Kita bisa ketik aja perintah zip2john backup.zip, kita ubah menjadi hash. Dan hash ini kita bisa crack menggunakan brute force. Brute force-nya kita bisa ambil dari rockyo.txt, yang mana rockyo.txt ini adalah daftar-daftar password yang gampang banget dijebol. Jadi ketika teman-teman punya password Facebook, QWERTY123 karena malas ngetik atau apa, dan mungkin ganti sekarang lah ya. Nah, ini terhack dalam hitungan berapa menit ini ya? Ini sebentar pokoknya, sekitar 4 menit 3 menitan saya waktu itu nyobainnya. Dan dapat passwordnya 47185652963 passwordnya itu. Dan diekstrak, berhasil, isinya index.php dan style.css. Ketika dilihat index.php-nya, di sini ada perintah PHP. Kalau username dan passwordnya nggak ada, dia nggak akan lanjut. Kalau ada, masuk ke dalamnya, cek. Kalau username-nya admin dan passwordnya itu ini kan hash, kita nggak tahu passwordnya apa. Jadi ini kita bisa copy, lalu kita buka ke MD5 decoder. Dalam artian ini passwordnya mudah ya harusnya. Kalau ada decodernya, kita coba paste, decrypt, dan ternyata passwordnya QWERTY789, yang mana ketika orang malas ngetik, dan ini yang akan diketik QWERTY gitu ya, kayak seret gitu ya di password di keyboard itu. Nah, itu harus diganti. Jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa loginnya admin, passwordnya QWERTY789. Ketika kita ingat-ingat, di nmap itu ada port 80 yang terbuka. Kita coba lihat isi webnya seperti apa. Ada login. Kita coba login, username admin, passwordnya QWERTY789, dan sukses. Di sini ada muncul web Megacorp Core Catalog. Di sini ada kolom search doang ya, nggak ada yang lain. Di kolom search tersebut kita bisa lakukan SQL injection. Di sini terdapat SQL injection vulnerabilities, dan ini kan websitenya login ya. Kita bisa hack menggunakan SQL Map kalau pakai Windows harus install ya. SQL Map ini kita bisa gunakan kalau teman-teman males SQL injection secara manual gitu ya, ngetik perintah SQL-nya. Kalau menggunakan SQL Map ini otomatis. Mungkin teman-teman harus pelajari dulu yang versi manualnya biar paham ya. Baru mungkin kalau di modul di sini ini kan ada linknya ya. Nah, link search-nya itu kalau kita ngetik search. Nah, untuk login kan kita ketika masuk
ke webnya itu harus login ya. Nah, yang mana itu ada cookie. Cookie-nya kita ambil PHP session ID, kita ambil agar bisa login secara langsung di terminal, dan di sini terlihat bahwa dia menggunakan PostgreSQL stacked query comment. Nah, di sini ada select pb sleep, yang mana ini kita bisa namanya itu remote code execution ya. Jadi di sini berbahaya banget nih kalau ada perintah kayak comment execute cell gitu ya, kayak perintah terminal tapi ditaruh di PHP gitu ya, atau perintah terminal ditaruh di Python. Kan biasanya shell exec gitu ya kalau di PHP. Kalau di Python itu sistem OS sistem apa gitu. Nah, itu tuh yang berbahaya ya. Dalam artian berbahaya kalau digabungkan dengan string dari luar dan tidak divalidasi. Dan ini setelah kita tambahkan parameter OS shell, kita masuk ke dalam shellnya yang mana usernya Postgre, dan Postgre ini kita perlu privilege escalation, dalam artian kita perlu naik tingkat ke root ya. Dan untuk mempermudah akses kita bisa lakukan dulu reverse shell agar kita bisa akses melalui terminal kita sendiri, nggak lemot gitu ya. Kalau di sini aksesnya lemot, kita ketik ini IP kita berapa, portnya kita buka dulu port 4444 agar bisa ditembak oleh mesin yang di sana. Reverse shell, silahkan dicari kata reverse shell cara kerjanya ya. Nah, namanya juga reverse shell ya, shellnya itu dari mesin ngasih ke kita, bahkan bukan kita yang ke mesinnya. Setelah kita buka port dan terminalnya masuk ke dalam Linux kita kan berhasil ya, Postgre berhasil login. Privilege escalation, kita perlu akses root. Di sini ketika kita sudah masuk ke dalam sistem, kita bisa ke var www.html buat ngecek filenya lah, ada yang legit nggak gitu ya, ada yang bagus nggak gitu nih filenya ya. Nah, ketika saya buka di sini file dashboard.php yang ada di var www.html, ada ini kan password ini ya, password untuk login Postgres-nya. Nah, di sini terlihat bahwa login Postgres passwordnya ini gitu ya. Password pun bisa digunakan ketika kita melakukan sudo privilege, sudo strip L passwordnya sama ya, bisa muncul. Dan dia punya akses sudo ke program V. Sudo itu kan bisa dijalanin sebagai root ya. Program V lalu mengubah file ini. Cukup mudah saja, kita bisa ketik sudo spasi program yang di bawah ini, karena ini merupakan text editor. Di dalam text editor, contoh nih, kita bisa langsung akses root lewat text editor tersebut. Dan setelah dapat akses root, kita mau ngapain aja bebas di situ. Seperti itu. Itu bahasan cepatnya ya. Nanti mungkin silahkan dilihat aja di PR ketiga. Kan dulu saya pernah install Linux di sistem, kenapa ya gue terus dimilih Amazon Prakatunak. Mungkin errornya apa ya, mungkin bisa di tulisan errornya apa gitu untuk error. Kalau gagal kemungkinan ada dua ya, tipe harddisknya, kalau nggak GPT itu MBR. Nah ini jadi biasanya kalau laptopnya laptop baru itu biasanya GPT, kalau laptop lama biasanya MBR. Dan versi BIOSnya juga harus diperhatikan, ada legacy, ada UEFI. Kalau UEFI pasangannya GPT biasanya, kalau legacy yang versi lama pasangannya MBR biasanya. Itu silakan. Ada lagi mungkin, silakan apa aja. Mas, saya mau tanya, kalau kan penggunaan line pentest itu kan, apakah pentest ini bisa digunakan untuk mendeteksi suatu kayak seperti kita akan mendeteksi kayak binary option. Apakah binary option itu kan bisa mampu dideteksi dengan menggunakan hack to the past atau aplikasi lainnya dalam menggunakan Linux? Aplikasi apa tadi? Binary option.
gimana mas? Tadi aplikasi binary apa? Pendeteksi aplikasi apa yang saya Gini maksudnya mas, kemarin saya lihat, saya tidak detail detailnya. Saya pernah kemarin itu kayak seperti aplikasi binomo dalam konteks apakah ini mengakibatkan terjadinya kayak kecurigaan karena di aplikasi konteks itu apakah ada yang mengandung chatbot, karena biasanya orang-orang pun curiga terhadap opsinya apakah cyber security bisa nggak dideteksi itu dalam menggunakan hack to the box saya maksud. Oh, oke. Ini untuk anti gambling. Sebenarnya untuk hubungan security sama ini sih menurut saya nggak ada ya. Cuman kalau di aplikasi seperti itu ya, contoh untuk sistem afiliatornya sendiri itu kan kemarin mungkin pernah dengar ya, yang penipuan itu dan lain-lain ya mungkin ya. Nah, untuk sistem afiliator itu saya dapat infonya kalau afiliator yang ngajak orang-orang dan orang-orangnya itu uangnya loss gitu ya, atau salah prediksi dan lain-lain, gimana lah itu mainnya. Nah, uang yang hilang itu akan diberikan kepada afiliator berapa persen dan kepada yang punya binom SKUI-nya itu berapa persen ya. Jadi kita samarkan aja kata-katanya binom SKUI ya mungkin ya. Nah, itu sebenarnya untuk kalau dilihat dari chartnya, mungkin saya juga main crypto jadi saya tahu ya, di trading view itu kan chartnya real, dalam artian memang beneran grafik. Nah, untuk yang di binom SKUI tersebut gitu ya, dan itu kan kalau kita lihat ada beberapa yang sama, ada beberapa yang memang tidak terdaftar di trading view ya, karena chartnya itu muncul semua di trading view. Nah, untuk bisa jadi saja ya, bisa jadi dari platform ketika ada yang bermain dalam berapa menit nih, 1 menit itu kan sangat tidak terlihat ya ketika chartnya drastis, meskipun prediksi kita benar menggunakan technical analysis, contoh seperti ini ya. Ini contoh salah satu technical harga kira-kira mungkin sebelum puasa atau sesudah puasa, sebelum lebaran lah, ini kemungkinan akan naik, atau mungkin karena gara-gara perang Ukraina dan Rusia mungkin bisa jadi bakal lebih jatuh lagi. Begitu juga dengan Bitcoin ya. Nah, di sini bisa dibilang untuk beberapa bulan ini masih sideways. Ketika kita melakukan prediksi seperti itu di aplikasi binom SKUI dan kawan-kawan itu tadi, bisa jadi prediksi yang harusnya kita benar menjadi tidak, misalkan harusnya kita betul menjadi salah. Itu bisa jadi permainan sistem deh, dalam artian bukan cyber security-nya, tapi permainan sistem aja, kayak teman-teman main judi online lah, itu gambling kan. Nah, kayak gitulah bisa dibilang ya, seperti itu. Ada lagi, silakan Mas, gimana nambah kapasitas storage Kali Linux yang di VirtualBox ini? Berarti kalau di VirtualBox sebenarnya kalau nggak salah bisa diubah ya, kalau nggak salah. Gini aja deh, mungkin teman-teman yang ini nambah storage ya, add more storage VirtualBox. Nah, how do I increase the hard disk size in virtual machine? Di sini ada ya katanya. Kita coba lihat. Nah, kalau VirtualBox kita bisa menggunakan terminal VBox modify hard disk VBA-nya di mana lokasinya, resize menjadi berapa MB, itu harus menggunakan terminal ya kayaknya. Jadi kalau di sini, nah atau semenjak VirtualBox 6 kita bisa pakai GUI katanya, bisa ke file lalu Virtual Media Manager. Di sini kita bisa klik
ubah size-nya, ini ditarik-tarik aja ya. Itu sih ya. Mungkin bisa dicari untuk referensi. Silahkan, ada lagi? Silahkan, ada pertanyaan lagi apapun. Nah, untuk yang password mungkin ini sangat penting. Silahkan sambil sambil ini yang terakhir mungkin ya, akan coba tampilkan ini video singkat saja. Wait a second. Sebentar. Ayo ngaku, siapa yang passwordnya ini? Biar aman, kita emang perlu bikin password yang panjang dan bervariasi. Yaitu tuh tentunya biar aman dari orang yang mau membobol akun kita. Karena mereka tuh punya alat yang nyuruh komputer buat nyobain terus variasi huruf, angka maupun simbol buat sampai ketemu password kita. Ini tuh alatnya canggih banget, bahkan dia bisa nyobain kombinasi sebanyak ini hanya dalam waktu 1 detik aja. Gila banget. Makanya password kita yang pendek dan gak variatif bakal cepet banget ketebak. Nih misalnya kita punya password 5 huruf kayak gini, dan komputer cuma butuh nyoba sebanyak ini aja sampai akhirnya ketemu password kita. Ya tentu aja sekejap mata suka tebak, dibandingin sama kemampuan si komputer tadi kan. Jadi gak apa-apa kalau misalnya kita alih soal password, kayak contohnya password yang Kofi pakai ini. Dan seperti biasa, terima kasih. Ya, seperti itu untuk keamanan password. Baiklah, ada lagi? Kalau tidak ada, kita cukupkan mungkin. Oke, sepertinya tidak ada. Mas, saya mau tanya Mas. Oke, silakan. Kan kalau di selama peperangan Ukraina dan Rusia, Anda yang bisa dideteksi kayak menggunakan kali Linux atau aplikasi lainnya yang dideteksi untuk melihat sebuah musuh-musuh di mana-mana, apakah bisa digunakan untuk mendeteksi sebuah cyber itu untuk, dan apakah ada musuh ini dimanapun berada, dan kayaknya juga bahas tentang bank-bank dari Rusia itu kan kan ada di Bali itu orang-orang warga Rusia, dan tiba-tiba akun transaksi dari bank Rusia itu terkena hack. Apakah terjadi seperti itu ya Mas Binto? Oke, mungkin untuk itu kalau untuk yang Rusia tadi ya, yang saya jawab yang pertama dulu. Kalau untuk mengetahui lokasi-lokasi tadi bisa dibilang musuh ya, ada 2 cara, satu menggunakan satelit, 2 menggunakan drone. Itu untuk jawaban pertanyaan pertama. Nah, untuk yang pertanyaan kedua, untuk akun banknya sendiri itu bukan kena hack, tapi memang sebenarnya nggak kena hack ya, cuman di bank Rusianya itu dibekukan karena khawatir banyak terjadinya penarikan.
Dan rubel itu sendiri kan harga jualnya sudah, mata uangnya sudah turun ya, karena memang dilepas apa ya namanya, dilepas sama perdagangan internasional, itu dilepas ya Rusia, makanya memang bukan dihack tapi memang dibekukan ya, karena agar tidak bisa dibilang tidak makin jatuh lagi sebenarnya. Gitu. Nah, cara bypass Cloudflare yang menemukan real IP. Nah, ini sebenarnya cara ini nggak benar-benar efektif, tapi ketika salah satu IP itu contohnya, nih aja nih, mungkin get real IP. Biasanya Whois history itu ada nyimpen. Nah, produsen sistem detail about, jadi kita bisa contoh di sini. Nah, ini mungkin kita bisa masukin ke toolsnya, namanya tuh apa ya, pokoknya domain history, cari aja ya, domain history checker. Nah, ketika kita ketik yang ada Cloudflare-nya, biasanya kalau dia ketika pertama kali setup itu langsung Cloudflare, kemungkinan nggak akan ketemu. Kalau dulunya dia pernah ngarahin domainnya ke IP-nya secara langsung, ketika di tengah-tengah nih dia baru pakai Cloudflare, itu baru ketahuan. Jadi gitu cara kerjanya ya. Jadi ketika dia pertama kali setup langsung masang Cloudflare, nggak ketahuan mungkin ya, karena di proxy sama Cloudflare itu. Jadi Cloudflare itu bisa dibilang middleware-nya ya. Nah, jadi kalau dulunya dia langsung ke real IP-nya, itu bisa ketahuan. Pas di tengah-tengah nih, misalkan dia ubah, nah, sampai kita tahu sekarang dia pakai Cloudflare, padahal dulu enggak gitu ya. Nah, itu bisa jadi salah satu alat yang membantu untuk domain history ini gitu ya. Seperti itu. Linknya apa? Mungkin bisa dicari aja domain history ya, domain history checker. Domain history checker gitu ya. Ada lagi mungkin? Mas, bisa cerita singkat nggak Mas? Iya, silakan. Itu waktu masa kuliah, itu kan dalam mata kuliah sistem operasi komputer kan dulu itu teman saya, dan dia menginstal Linux, dia pakai operasi sistem, tapi dia tidak tahu caranya, dan tiba-tiba itu dia cara menginstalnya tidak step by step. Nah, habis itu tiba-tiba dia nggak tahu cara yang sebenarnya, tiba-tiba itu file-file semua tiba-tiba terhapus. Apakah bisa seperti itu ya Mas, kalau cara menginstal Linux tanpa menggunakan VirtualBox atau VMware ya Mas? Oke. Nah, kalau itu yang saya bilang tadi ya, ketika install dual boot itu harus hati-hati ya. Nah, itu maksudnya itu, jadi ketika mau install pastikan partisinya disiapkan, jangan sampai satu harddisk itu ditimpa sama Linux ya, jangan sampai. Jadi kalau mau install dual boot, dibikin dulu partisi yang baru ya, tutorialnya bisa cari aja how to create new partition misalkan. Nah, itu akan terpisah jadi data-datanya, tapi untuk mencegah mending kalau nggak pakai laptop lain, mungkin datanya disimpan dulu di hard disk atau flash disk biar aman gitu ya. Itu untuk solusinya. Kalau udah datanya tertimpa, udah kehapus ya, udah sih harusnya itu. Meskipun bisa di backup, paling nggak semua yang ke backup, kecuali hard disknya udah di defragment ya, atau dipepet-pepetin itu data tulisnya. Ada tools namanya recovery apa gitu ya, itu restore hard disk yang terhapus, itu ada, tapi meskipun nggak semua
Jadi kebalik lagi cara kerja harddisk. Python import spawn. Maksud perintah ini dia untuk, kan kalau masnya mungkin ketika habis pentest, habis masuk ke telnet tadi contohnya, itu kan belum apa ya, belum interaktif lah. Ketika kita pencet Ctrl C itu keluar semuanya, kita harus pentest ulang dari awal. Nah, solusinya kita bisa menggunakan spawn TTY, namanya itu TTY Linux ya, mungkin bisa dicari aja. Nah, kalau di Python caranya emang gini, untuk spawn shell. Ini biasanya dipakai buat privilege escalation, buat akses shell yang interaktif. Ini mungkin lebih unik ya. Nah, shell terminal yang interaktif itu bisa menggunakan perintah itu ya. Jadi maksudnya untuk upgrade terminal. Selain out the box, situs pentesting namanya Try Hack Me ya, kalau nggak salah itu bayar, kalau nggak salah Try Hack Me, cari aja Try Hack Me, ini referensinya. Kalau nggak salah bayar, tapi coba dulu aja lah, saya nggak pernah pakai itu. Atau Hack This Site, Hack This Site, harap nyala. Waktu itu mati ya situsnya, nggak tahu. Oh, udah nyala sih, mantap jiwa. Ini untuk belajar hacking website menggunakan bukan Try Hack Me, Hack This Site. Nggak kopi ya, ini suka kebiasaan. Nah, Hack This Site. Kan payload reverse shell banyak mas. Nah, itu tahu payload yang cocok. Nah, kalau yang cocok tergantung studi case ketika di lapangan, ketika ngejebol mesin ini supportnya apa, bisa Python, bisa shell. Saya pun nyoba, ketika shell ada yang nggak bisa, nyoba pakai Ruby nggak bisa, pakai Python nggak bisa, ketika pakai Netcat baru bisa. Nah, itu tergantung case server yang di hack gitu ya. Pertanyaan ketiga, untuk melatih black box penetration testing gimana? Sebenarnya banyakin latihan aja ya. Jadi banyakin latihan, nanti akan kebiasa. Oh, ini nih, saya akan coba rekomendasikan satu channel YouTube yang memang banyak ya tutorial ngehack tuh di sini semua ya. Cuman orang pada nggak tahu gitu ya. Cuman bahasa Inggris sih gitu ya. Itu ini bisa di copy aja. Cara download web chat di sini, klik terus simpan gitu ya. Biasanya teman saya pakai Rufus untuk install Linux. Iya betul, saya juga pakai Rufus untuk install langsung di laptop ya, nggak pakai VirtualBox, langsung bisa pakai Rufus. Ini yang paling populer ya, karena powerful. Yang lain ada lagi, silakan. Belum kita cukupkan 4 menit lagi mungkin. Satu lagi mas, kadang itu kan kalau anda nggak operasi sistem terbarunya Linux setelah Windows 11. Halo. Nah, bisa diulang mungkin mas? Saya tadi Kan begini mas, saya terakhir bertanya kalau di setiap operasi sistem di Linux itu kan ada keluaran terbaru nggak setelah Windows 11. Kadang kan kalau belum ada sih, dari semua orang-orang pun bilang ini kali Linux dan sebagainya udah jarang dia pakai, dia maunya yang terbaru. Apakah operasi sistem Linux akan datang nggak yang terbaru setelahnya Windows 11? Oke, sebenarnya untuk Linux sendiri secara tidak disadari itu ngasih update ya. Jadi kalau Linux itu update-nya diam-diam ya, nggak kayak Windows yang terang-terangan Windows 11 ya. Dan Linux sendiri itu banyak. Kalau Linux biasanya per tahun update-nya, nggak kayak Windows yang 5 tahun sekali. Contoh Linux ya, kali Linux download. Di sini terlihat kalau kita download yang bare metal atau carinya archive aja ya, cari download archive. Archive itu kayak daftar ISO Linux ya, ini kelihatan ya.
sampai 2022 pun ada update-nya. Cuman kalau Linux biasanya lebih berat di grafis mungkin ya. Nah, setiap beberapa bulan pun update ya. Tahun 2021 5 kali update. 2020 berapa kali? 6 kali update-nya untuk kali Linux doang ya. 2019 berapa kali nih update? 6 kali. Jadi ini Linux itu nggak terang-terangan kayak Windows yang memang ketika ada perubahan banyak gitu yang dirubah. Sebenarnya Linux pun sama. Jadi sebenarnya Linux pun sering update, cuman pada nggak tahu aja, nggak diberitakan gitu ya, nggak seviral Windows yang baru 11. Mungkin nanti ada Windows 12 yang muncul 2030 kan, itu kan bisa jadi. Seperti itu. Ada lagi mungkin? Oke Mas, sudah cukup. Oke, yang lain silakan. Apapun. Tidak ada. Oke, mungkin kalau teman-teman ada yang bingung mau nanya apa, nanti mungkin bisa kontak ya di Instagram. Saya lebih aktifnya di Instagram sih sebenarnya. Mungkin kalau mau DM silahkan ya, kalau ada pertanyaan dan lain-lain yang nggak bisa diutarakan di sini. Sudah cukup Mas. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya Mas Noval ya. Yang lain tidak ada pertanyaan lagi sebelum kita cukupkan mungkin? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada mungkin kita bisa cukupkan untuk sesi kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see you next time.